Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, selamat datang kembali di channel Copy Trader, tempat di mana kita menyeduh strategi dengan menggunakan metode ICT. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali serta menganalisa beberapa pergerakan pair yang ada di dalam market. Jadi kemarin kita ada entry ya, karena kita lihat di sini ada area, ada CRT high ya, kemudian ini CRT low, di ini ada body, ini adalah time frame daily, kemudian kita lihat di sini ya, di sini ketika dia close ya, dia sempat naik di area ini, kemudian close di area sini, jadi close nya di bawah CRT high. Kemudian saya lihat di M5, saya lihat di M5, ini dia membuat market structureship, kemudian di sini membuat liquidity grab, ini sebagai manipulasi, kemudian dia ada area fair value gap, jadi kita entry di area sini dengan target TP di awal, kita area sini. Namun kita perhatikan juga di sini ada area fair value gap ya, di sini ada area fair value gap. Jadi kemarin kita close kisaran di sini ya, kita close kisaran di sini karena dia ambil area ini, mengambil liquidity ini, kemudian naik di sini. Saya lihat ada area fair value gap. Ya, di sini dia membuat area fair value gap, ngebreak ini market structureship, ini liquidity grab. Jadi kita kemarin close di area sini. Dan selanjutnya kita akan tunggu di area sini ya, di area ini, karena ranknya ini kisaran di sini. Kalau dia misalnya turun sampai sini, kita akan cari peluang buy di area sini. Namun ini kelihatannya masih belum ada momentum untuk turun ya, masih set Y, jadi kita tunggu di area sini. Selanjutnya AUD USD. Kalau kita perhatikan di AUD USD ya, dia ngambil area ini di weekly, ini adalah CRT high ya, dan ini CRT low. Jadi awalnya di weekly sebelumnya dia close di area sini, kemudian open di sini, dia sempat naik ya, sempat naik ngambil area CRT high di weekly, kemudian turun sampai sini. Namun di sini kita bisa lihat apa yang terjadi di area sini ya. Kalau kita perhatikan di daily ya, ini adalah area CRT high, ini adalah CRT low. Tadi kita lihat kalau ini adalah profil weekly-nya, kemudian kita bisa lihat apa yang terjadi di TF yang kecil ya. Sebenarnya ini di awal ini sebenarnya dia udah membuat ini
manipulasi, dia membuat market structure shift, kemudian naik lagi ngambil area fair value gap, terus kemudian di sini sempat W, kemudian ngebreak di sini. Ini dia membuat market structure break, ini market structure shift. Kemudian saya lihat di sini ada area fair value gap, ya. Di sini ada area fair value gap, ya. Coba kita lihat di M30, ini ada area fair value gap di sini. Dan ketika ngebreak area ini membuat market structure break, dia kembali lagi ya. Ini adalah plan kemarin malam ya, saat live. Dan di sini ada area fair value gap. Kita perhatikan ketika kembali ngambil area ini ya, berarti ini area yang relatif kuat. Perhatikan, jadi dia turun, dia ngambil area fair value gap kemudian turun. Target kita adalah di area sini ya, di area sini. Ini adalah area fair value gap, bisa jadi turun nih di sini. Kalau kita perhatikan di weekly, ini adalah CRT low-nya ya, jadi kita akan tunggu nanti di area sini jika ini dia membuat konfirmasi entry ya. Namun untuk target TP kita di sini dulu. Kemudian GPP JPY. Ya, GPP JPY saya ada entry di area sini. Ya, kita perhatikan kenapa kita entry di sini. Kita coba lihat di weekly. Oke. Kalau berdasarkan weekly, ya, kalau berdasarkan weekly ini adalah CRT low, ini adalah CRT high. Ya, ketika dia ngambil CRT low di weekly, ya ini berarti hari selanjutnya dia open di sini. Ya, open di area sini. Kemudian dia sempat turun. Ini low-nya. Kemudian naik kembali lagi ke area CRT di weekly ya. Kita lihat di daily. Sama ini areanya. Jadi ini adalah plan awal kita. Kita perhatikan di awal dia sudah membuat market structure shift. Dan ketika di sini saya tunggu di area ini adalah area fair value gap ya. Ini saya buat plan sebelumnya. Namun dia langsung naik ngambil area breaker block ya, sempat naik ngambil area breaker block kemudian turun lagi di area fair value gap. Ya, kemudian ketika di area ini fair value gap, ini ada pergerakan yang menunjukkan adanya reaksi ya. Saya lihat di M30. Ini ada area. Ya, kita hapus dulu. Ya. Ini ada area fair value gap ya. Dan ini ada displacement sebenarnya, meskipun ini kecil, ini bisa dianggap displacement kalau kita lihat di M5. Ya. Di M5 ini sebenarnya areanya. Ini kalau kita ukur di M5 juga ini sudah membuat market structure shift dan di sini ada area fair value gap. Jadi kita entry lagi ya di area ini sempat kita close, tapi saya lihat ada kenaikan ya. Jadi kita entry di sini kemudian naik. Target kita di area mitigation block dan ini sudah terpenuhi. Kita lihat selanjutnya. Oke. Kalau di weekly ini adalah area CRT liquidity ya, sebenarnya ini adalah liquidity CRT X. Dan kalau naik kita perhatikan di sini ada area fair value gap. Ini adalah area-area penting yang akan kita jadikan point of interest di HTF untuk mencari konfirmasi entry.
Selanjutnya EUR NJD. Kalau kita perhatikan di EUR NJD dari sini, dia pergerakan dari sini. Ini di weekly ya, weekly profilnya. Dia ambil area fair value gap, kemudian turun. Jadi ini adalah sell set liquidity. Selanjutnya ini kita perhatikan di sini. Dia ambil CRT low, ini ada pergerakan naik. Oke. Ya. Oke. Jadi kemarin sebenarnya kita ada entry ya di sini. Entry di sini. Karena saya lihat dia sudah membuat market structureship. Kekurangannya apa? Ini adalah area yang sudah banyak diambil. Ya. Tapi saya anggap karena dia sudah membuat market structureship. Kemudian di sini saya lihat ada fair value gap, ini displacement. Tapi ternyata dia naik. Jadi kita SL ya di area sini. Tapi kalau kita perkecil lagi, sebenarnya dia ngambil area ini nih. Ini area. Perbesar, ini ngambil area CRT low ya. Ambil CRT low kemudian naik. Dan selanjutnya kita lihat di daily ya. Ini adalah areanya. Kita bisa perhatikan di area sini nanti. Kemudian ini kemungkinan masih naik. Jadi kalau turun di area sini. Oke, bisa jadi dia turun di area sini. Kemudian naik ya. Tapi ini areanya nggak terlalu bagus. Kita lanjutkan di EURUSD. Kalau kita lihat di weekly ya, weekly ini ada buy set liquidity. Jadi market naik ngambil area buy set liquidity. Kemudian di sini dia men-sweep area buy set liquidity, kemudian turun. Dan ini adalah batasan bawahnya, yaitu CRT sell set liquidity. Jadi ini ambil liquidity ini di daily. Kemudian kita lihat di 4. Ini dia udah membuat market structureship. Kita kemarin ada entry di area sini. Selanjutnya kita akan tunggu di area sini. Ini ada area fair value gap, dan di atasnya ada order block. Jadi saya tunggu dia naik dulu ya, baru kita akan cari konfirmasi sell di area sini dengan target TP adalah area sell set liquidity. Kalau dia ngambil turun, ngambil sell set liquidity di area sini, ini kita akan lihat apakah ada konfirmasi entry untuk buy. Kemudian USD-CHF. Ya, USD-CHF ini kita lihat di sini, ini masih sideways ya, kita hapus dulu. Ya. Ini masih sideways. Ini adalah area ya. Ini CRT low, ini liquidity. Ini adalah CRT highs. Ini adalah ranknya. Jadi
ini ketika dia naik, kemudian kalau ada konfirmasi entry di sini kita bisa entry sell ya, atau ini kita batasin areanya, ini CRT hack atau best set liquidity ya. Kalau di daily sebenarnya ini equal hack ya, equal hack kita lihat di area ini atau area ini ya. Atau di daily ini dia sempat ngambil area liquidity ini baru naik ya, jadi kita bisa lihat di area sini. Ini kita perhatikan di sini. Jadi kita kemarin ada entry di area sini. Area sini ya. Di area sini. Target di sini. Kemudian sebelumnya juga kita ada entry di area sini. Ini area fair value gap ya. Ini liquidity grab. Jadi ini masih kondisinya masih set Y ya. Kita nunggu di dua area ini. Bisa jadi ini area sebenarnya mau ngebreak ke atas ya, mau naik ke atas. Bisa jadi ini naik ke atas gini. Karena ini udah ngambil area ini. Ini dia udah kembali ke area sell set liquidity. Ya, di sini udah kembali ke area. Jadi secara garis besarnya ini bisa naik, tapi kita bisa juga lihat di area sini. Ya, apalagi di sini kita lihat ini area yang lumayan. Oke, ini volume imbalance. Ya, kita lihat nanti di area sini. Kalau dia turun di area sini, kita bisa perhatikan di area sini ya. Selanjutnya NZD USD. Oke, ini kita prediksi awal, kemungkinan dia naik sebentar kemudian turun ya. Kenapa dia turun ya, kita perhatikan ini analisa pertama ya. Ini dia ambil area best set liquidity, kemudian mensweep, baru turun di weekly. Kemudian kita lihat di 4. Ini kemarin kita akan coba entry di sini ya. Nggak diambil dan ini kemungkinan masih akan turun. Kita akan tunggu nanti di area sini. Ini ada area fair value gap. Ya. Kita bisa tunggu di area sini, nunggu konfirmasi sell ya. Dan di sini juga ada area fair value gap ya. Ya, kita hapus dulu ya. Ini kalau dia ngambil area ini, apalagi ini ada CRT low ya, kita bisa cari konfirmasi buy di area sini atau di sini. Oke, ini kita bisa manfaatkan juga cari entry buy ya, dengan target di sini. Jadi kita lihat dulu skenario nya. Kita hapus dulu. Ya, kita nunggu nanti di area sini dulu. Kalau dia nyampe, kalau dia turun di area sini, kemudian ada konfirmasi, kita akan buy. Ya. Jadi kita harus ada konfirmasi dulu sebelum mencari entry. Kemudian USD-JPY. USD-JPY ini ya, di awal kita mau entry di sini. Sama kayak EGPP JPY. Kita hapus dulu supaya lebih jelas. Ya. Kalau kita weekly, kalau kita lihat di weekly, dia ambil area sell set liquidity ya, kemudian naik. Ini bisa jadi naik sampai area sini ya. Kalau dia naik kemungkinan bisa sampai area sini, tapi ini weekly ya.
lagi dia udah ngebreak area sini dan dia ambil liquidity ini ya, ambil liquidity ini. Jadi kita kemarin coba entry di area sini, ini adalah area manipulasi ya, ini adalah area manipulasi ya. Jadi kemarin kita coba entry di sini lebih bawah ya, awalnya dia di sini nih, dia ngebreak area ini membuat market structureship. Ketika di sini nih saya cari entry di sini dan tidak diambil, langsung terbang. Kalau kita lihat di daily, ini adalah areanya, week H4 ini ada areanya. Dan selanjutnya kita bisa lihat dia kira-kira sampai mana. Ini swing high, swing low, ini swing low, ini swing high ya. Jadi kita bisa cari di OTE ya. Ya, jadi kemungkinan ini areanya. Atau ini area breaker block ya, mitigation block ya. Jadi kita akan cari buy di area sini ya. Karena kita lihat nih di weekly ini udah ada kemungkinan naik ya. Balik kalau kita tarik trennya, ini udah ngebreak di sini. Ini bisa jauh sampai area sini ya. Selanjutnya USD CAD. Oke. Kita kemarin coba analisa, kita akan entry di sini jika ada konfirmasi. Ini belum ada ya. Kita masih wait and see. Karena hati-hati sebenarnya dia ambil liquidity ini ya. Kalau ini weekly, ini hati-hati dia akan naik. Dia ngambil area ini, liquidity ini, dan di bawahnya ada order block. Hati-hati, kemungkinan dia akan naik ya. Jadi ini kita close karena di sini kelihatan ada displacement ya. Tinggal kita cari nanti kalau di areanya. Ini ada area fair value gap ya. Ini kita bisa cari buy di sini jika ada konfirmasi entry. Di sini adalah liquidity. Ini ada order block. Ini adalah area-area penting, point of interestnya. KPP USD ya. Ini plan kita kemarin. Coba kita lihat di weekly. Di weekly ini kemungkinan turun, masih turun. Tapi ini ada JRT low. Oke, namun belum ada tanda-tanda penurunan. Kenaikan ya. Ini ada area fair value gap. Nah, kita bisa nunggu di area sini. Tapi ini perlu diperhatikan ya. Ya, nih kalau ada konfirmasi buy kita akan buy. Nasdaq. Oke, Nasdaq kemarin kita tunggu di sini belum nyampe ke area tersebut. Jadi kita harus sabar menunggu, tidak langsung entry. Ini risknya bisa di M5 ini. Kemudian BTC USD. Ya, BTC USD. Ini turun ya.
Kita lihat di area sini, kalau dia ambil area ini, kita konfirmasi this area. Oke. Ya. Kita kemarin coba cari peluang entry sell ya, sell. Ini belum ada, jadi gini masih kita lihat, nanti ini kelihatan bagus ya. Jadi kita bisa tunggu di area tersebut untuk entry. Ini bisa langsung entry. Kita coba entry di area sini. Kita coba target di sini ya. Nanti kita bisa pasang SL plus ya jika sudah ada pembentukan market structure. Ya, mungkin demikian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.